jemput ini jadi backup singer, bolehkah? Haleluya. Kosong pulang di sini nih. Oke, saya jemput semua jemaat Tuhan untuk berdiri. Kita masuk dalam ruang pujian dan penyembahan. Haleluya. Saya percaya bahwa kita tahu yang tidak ada kasih di dunia ini yang lebih besar daripada kasih Tuhan Yesus. Amin. Mari saya bawa kita semua membawa lagu ini. Kasih-Mu tiada duanya. Kita bawa lagu ini dengan sungguh-sungguh dan doa kita kepada Tuhan. Belum pernah ada. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima dirimu. Apa adanya selain kasih-Mu, Yesus.
kasihmu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasihmu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati kasihmu tiada duanya. Sampai kini aku akui kasihmu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati kasihmu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasihmu tiada duanya. Kasihmu tiada duanya. Kasihmu tiada duanya. Haleluya Bapa, tiada kasih yang lebih besar dari Engkau. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, atas kasih yang telah Kau berikan bagi setiap kami di tempat ini. Pimpin kami Tuhan untuk terus menerus mencari Engkau dalam kehidupan kami, untuk terus mencari seperti Engkau yang punya kasih yang begitu besar bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya. Kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus. Amin. Oke, sekarang kita masuk dalam pujian dan kita mau bertwist, bolehkah? Saya percaya pastor boleh nih, kan pastor? Oke, kita boleh bertwist, bolehkah? Oke, kita try dulu, begini. Coba. Oke, ready? Ready kah? Oke, music. Goyang. Hari yang berbahagia. Yang berbahagia.
yang berbahagia. Oh, hari yang bergembira. Semua umat manusia yang ada dalam dunia datang dengan ucapan selamat, 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 selamat. Oh, kami tidak ketinggalan mengucapkan pujian syukur kehadiran Allah Bapa Pencipta semua yang ada, yang mengutus anaknya ke dalam dunia. Selamat, selamat hari Natal, mari sambut kedatangannya. Selamat, selamat bergembira, Yesus datang ke dunia. Sekali lagi, selamat, selamat, selamat hari Natal, mari sambut kedatangannya. Selamat, selamat bergembira, Yesus datang ke dunia. Yesus datang ke dunia. Yesus datang ke dunia. Selamat. Haleluya. Kita teruskan pujian kita, Natal kasih terindah. Mari kita sama-sama tepuk tangan di atas kepala. Bersukacitalah, mari sambut sang Raja Damai, Juru Selamat dunia, datang untuk menebus umatnya. Kabar sukacita untuk kita semua yang berharap kepadanya. Natal adalah kisah kasih yang terindah, kasihnya selamatkan setiap dosa manusia. Natal adalah kisah kasih yang terindah, Tuhan beserta kita, Immanuel. Mari sambut sang Raja Damai, Juru Selamat dunia, datang untuk menebus umatnya. Kabar sukacita untuk kita semua yang berharap kepadanya. Natal adalah kisah kasih yang terindah, kasihnya selamatkan setiap dosa manusia. Natal adalah kisah kasih yang terindah, Tuhan beserta kita, Immanuel. Natal adalah kisah kasih yang terindah, kasihnya selamatkan setiap dosa manusia. Natal adalah kisah kasih yang terindah, Tuhan beserta kita, Immanuel. Natal adalah kisah kasih yang terindah, kasihnya selamat
kita masuk dalam ruang firman, mari kita mempersiapkan diri kita dengan lagu penyembahan kita. Tapi sebelum itu ada satu cerita. Tajuk movie dia The Case of Christ. Dia cerita tentang kisah benar yang diambil dari kisah benar, The Case of Christ, tentang seorang wartawan ateis yang berusaha untuk membuktikan bahwa tidak adanya Tuhan, tidak adanya Yesus. Sebab istri dia mula mengikut Tuhan, mula mengenal Yesus. Jadi dia melakukan penyelidikan selama 2 tahun untuk membuktikan tidak adanya Yesus. Yesus tidak mati di kayu salib dan Yesus tidak lahir. Dan suatu hari dia pergi di satu tempat, mungkin itu gereja Katolik, dan dia jumpa satu pastor. Father, dia tanya, kenapa Yesus harus datang ke dunia? Kenapa dia mengizinkan diri dia dibunuh? Kalau dia anak Tuhan, kenapa dia mengizinkan diri dia dibunuh? Dan jawaban pendeta itu sangat-sangat simpel dan sangat-sangat berimpak. Dia berkata, jawaban kepada soalan itu adalah yang telah membawa saya keluar dari kekotoran dan pada akhirnya membawa saya mengenal Tuhan Yesus. Dan jawabannya adalah kasih. Hanya itu saja jawabannya, kasih. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya beroleh hidup yang kekal. Bagaimanakah kita merespon anugerah Tuhan? Adalah dengan mengingat kasih-Nya. Mari kita sama-sama membawa lagu ini, ingat kasih-Nya dengan hati yang sungguh-sungguh. Begitu besar.
Yesus, hanya Yesus. Kasih-Mu, kasih-Mu bebaskanku, lepaskan dari belenggu dosaku, darah-Mu sucikanku. Hanya Yesus, hanya Yesus. Hingga kasih-Nya yang mengubah hidupku, hingga kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat hidupnya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat kasih-Nya, ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat pilutnya, ingat pilutnya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kasih-Mu yang bebaskanku, terima kasih Bapa. Terima kasih, Terima kasih Tuhan, karena kami percaya kebaikan-Mu yang begitu indah untuk kami. Kau telah mati di atas kayu salib, Kau telah lahir di dunia ini lebih daripada 2000 tahun yang lalu, memberikan kami makna kehidupan yang sebenarnya di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, karena kami percaya Tuhan, dalam segala apapun yang kami lakukan, bahwa kasih karunia Tuhan sentiasa bersama dengan kami. Haleluya Bapa, terima kasih Tuhan. Dalam kesempatan ini, sekali lagi kami selaku umat ketebusan-Mu, kami menaikkan ucapan syukur terima kasih kami kepada Tuhan yang tidak terhingga karena karya keselamatan yang Kau telah lakukan di atas kayu salib. Kau telah mati dan Kau telah bangkit daripada kematian dan mengalahkan maut dan memberikan kami kehidupan yang benar di dalam Engkau Tuhan, sehingga kami menjadi anak-Mu dan milik-Mu yang abadi di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan merenung sebagian daripada firman Tuhan yang memberikan kami suatu kekuatan yang baru di dalam iman kami, agar kami lebih bermakna di hadapan-Mu ya Tuhan, sebagai hidup kami orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Hamba-Mu yang berbicara melalui mimbar Tuhan pada hari ini, hamba juga mohon pertolongan dan urapan secara khusus supaya fasih lidah daripada Engkau Tuhan. Kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan memberikan kami, supaya kami dapat menyampaikan message yang berupa firman Tuhan untuk kami pada hari ini Tuhan. Supaya semua kami diberkati dalam penyembahan dan persekutuan kami bersama-sama. Haleluya Tuhan, kami kembalikan ucapan syukur kami dalam nama Yesus Kristus yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami. Kami sudah berdoa. Mari semua katakan amin.
Shalom semua. Shalom. Oke, mari kita salam dengan kawan-kawan kiri kanan, depan belakang, ucapkan Merry Christmas. Merry Christmas 2023. Nah, boleh juga teruskan Happy New Year. Nah, itu kita simpan dulu lah. Oke, puji Tuhan untuk kesempatan kita bersama-sama pada hari ini. Ya, kemarin kita racing sedikit kan dengan tarian-tarian koboi. Hari ini dia bilang kita punya musik Frida, dia bilang mau twist, dia bilang saya tunggu-tunggu mereka yang mulai twist itu sebenarnya. Nah, saya punya twist tidaklah seperti yang twist betul-betul punya 70-an punya. Ya, mungkin Brother Sentan tahu itu. Brother kita punya pengurus Wira, kalau dia turun, nah saya pun turun juga lah. Nah, apalagi kita punya pengurus, kita punya ketua majelis, dia lagi lebih pandai di twist ini. Ya, jadi yang lain-lain itu bolehlah twist rohani, okay? Sebagai orang-orang yang percaya pada Tuhan. Nah, kita bersyukur kepada Tuhan pada hari ini, di mana kita dapat beribadah bersama-sama dalam kita mengingati, dalam kita merayakan perayaan Tuhan Yesus Kristus yang telah lahir ke dalam dunia lebih daripada 2000 tahun yang lalu. Saya kira satu momen yang sangat indah yang saya perhatikan dalam beberapa masa yang sebelum Natal ini. Saya lihat apabila pergi di shopping mall, kita membeli decoration ini Christmas. Saya tengok mereka yang bukan seagama dengan kita pun, mereka pun membeli. Saya bilang dengan semuanya istri, tengok yang ada tudung itu, dia beli juga decoration ini Christmas. Kau ini, dia bilang. Tapi dia bilang, dia tahu untuk apa itu? Happy lah. Nah, cuma mungkin barangkali tidak begitu ketara. Mereka tidak beli lempohon terang, mereka tidak beli Christmas tree. Tapi kalau perhiasan-perhiasan yang lain itu, saya ingat itu Santa Claus itu mereka punya impian, karena Santa Claus itu bagi mereka memberi hadiah. Nah, kalau kita lihat di dalam Alkitab sebenarnya Santa Claus tidak ada kaitan di dalam sejarah kelahiran Yesus, tapi di kristianisasi ataupun dirohanikan, kita ambil daripada perjalanan daripada kedatangan orang-orang Majus dari timur yang datang menyembah Yesus. Nah, kemarin kita telah belajar pada firman Tuhan yang mengingatkan kita bahwa Natal itu adalah merupakan anugerah Allah. Natal itu adalah berbicara tentang kelahiran Yesus, dan Natal itu adalah bercerita tentang anugerah Allah, the grace of God yang telah diberi oleh Allah kepada kita secara cuma-cuma yang sebenarnya kita tidak layak menerima. Cuma kemarin yang mendapat sebutan tiket berkat itu diberi karena kita datang beribadah semalam. Kalau kamu tidak datang beribadah, artinya kamu tidak dapat terima itu. Harap-harap nanti saya dapatlah kan. Kalau tidak pun tidak apa-apa juga. Yang lain fungsikan kegembiraan kita bersama-sama dalam sempena sambutan perayaan Christmas. Nah, sebelum kita belajar pada firman Tuhan, yang pertama mewakili daripada kepimpinan gereja dan seluruh jemaat SAB Pohon Batu, kita mengalu-alukan kedatangan Anda yang mungkin pertama kali hadir bersama di dalam ibadah Natal kita pada hari ini. Boleh lambaikan tangan yang pertama kali datang. Ada 1, 2, 3. Hadir kepada saudara kita Erik Martin yang kita di sini, punya sekolah minggu waktu di Bandar Sendakan. Dia bilang saya masih bibi waktu itu, dia bilang. Saya pun tidak ingat-ingat sudah. Ya, sekolah minggu lah. Ya, kalau bibi itu terlalu sudah kan. Jadi sekolah minggu
Jadi hari ini bukan sekolah minggu, tapi dia seorang pemudi, masih pemudi lagi kan. Ya, harap-harap akan datang ini menjadi ibu. Ya. Ya, jadi puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita dapat bersama-sama di dalam ibadah Natal kita yang kedua. Nah, mari kita melihat firman Tuhan daripada Injil Matius, ya. Matius bab 2, ya. Kita baca daripada ayat 1 sampai kepada ayat yang ke-12. Saya sengaja tidak paparkan untuk bacaan di sini, tapi nanti kita sebab supaya kita melihat di dalam Alkitab kita masing-masing. Bagi kamu yang ada Alkitab elektronik, kamu boleh baca di dalam buka daripada Matius pasal 2 ayat 1 sampai kepada ayat yang ke-12. Oke, kita akan membaca bahagian ini. Saya bagikan kepada dua kategori. Oke. Kategori yang pertama adalah yang berhuruf E. Ya. Kategori yang kedua yang bermula dengan huruf H, Adam dan Hawa, atau Yusuf dan Maria, boleh juga begitu. Ya, kumpulan Maria itu inilah yang mengepalai. Kumpulan Yusuf kita punya ketua majelis. Yang maksudnya semua laki-laki, okay? Yang penting laki-laki. Kemudian membaca ayat yang pertama, kemudian daripada kumpulan Maria membaca ayat yang kedua sampai kepada ayat yang ke-12. Okay? Kalau sudah semua ready, mari kita membaca ayat ini. Orang-orang Majus dari timur. Silakan kumpulan Yusuf bermula. 1, 2, 3. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea. Stop dulu. Ini bukan suara Yusuf, Pak. Ya, semua suara Yusuf artinya semua laki-laki. Oke, tidak kira bujang kah atau sudah berkeluarga kah? Oke. 1, 2, 3. Sesudah Yusuf dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem. Katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bandanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya,
yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperlihatkan dalam mimpi, supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Oke, terima kasih. Saya kira suara Maria yang lebih gemuruh. Karena kalau kita lihat di dalam kisah kita ini, kita perhatikan yang lebih banyak peranan di dalam bagian ini adalah Maria. Kalau kita lihat di dalam pembacaan firman Tuhan yang kita baca bersama. Bagaimanapun, semua adalah peranan kita sebagai orang-orang yang percaya pada Tuhan. Nah, saudara yang dikasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini kita akan belajar daripada firman Tuhan, masih dalam tema yang mengingatkan kita respon kita terhadap anugerah Tuhan, anugerah Allah di dalam Natal. Cuma saya perhatikan sedikit, ubah sedikit daripada yang kita belajar bersama pada hari ini adalah respon positif orang-orang Majus tentang kelahiran Yesus. Respon positif orang-orang Majus tentang kelahiran Yesus. Nah, kalau kita perhatikan, arti respon adalah satu reaksi, tindakan atau jawaban. Tapi mungkin yang lebih tepat di sini adalah reaksi atau tindakan. Nah, ini yang kita perhatikan kalau kita melihat di dalam pembacaan kita daripada Matius bab 2 ayat 1 sampai kepada ayat yang ke-12. Daripada ayat yang ketiga yang kita perhatikan, ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Nah, seperti mana yang lazimnya kita sudah hafal cerita ini tentang orang-orang Majus dan siapakah mereka. Namun pada hari ini kita akan perhatikan tentang respon positif orang-orang Majus tentang kelahiran Yesus. Nah, seperti mana yang kita lihat di sini, di mana orang-orang Majus dari timur mereka telah melihat bintang. Kita lihat bahwa mereka ini adalah ahli astronomi. Mereka ini adalah ahli bintang, pakar dalam bintang. Mereka melihat satu bintang yang besar. Nah, sehingga mereka katakan bahwa ada seorang raja yang baru lahir, raja orang Yahudi yang baru lahir. Lalu mereka pergi ke Yerusalem. Nah, seperti mana di dalam pembacaan kita tadi, seluruh penduduk Yerusalem beserta Raja Herodes terkejut ketika mendengar berita kelahiran Yesus Kristus. Ketika orang-orang Majus datang dari timur dan bertanya kepada Raja Herodes, di manakah raja orang Yahudi yang baru lahir itu? Di manakah raja orang Yahudi yang baru lahir itu? Karena kami telah melihat bintangnya di timur. Mereka melihat satu bintang yang besar, satu bintang cahayaannya lain daripada yang lain. Nah, sehingga mereka katakan ada seorang raja yang baru lahir. Nah, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, waktu saya menyediakan firman Tuhan ini, saya baca dan perhatikan di mana timbul satu pertanyaan ketika membaca peristiwa kelahiran Yesus. Ada 3 perkara yang kita boleh ambil daripada bagian ini. Yang pertama, satu pertanyaan kepada kita, yaitu mengapa kelahiran Yesus tidak diketahui oleh bangsa Israel pada saat itu? Mengapa? Kenapa orang-orang Majus yang datang? Kenapa orang-orang Majus yang buat respon? Nah, yang kedua, kalau kita perhatikan, padahal bangsa Israel adalah bangsa umat pilihan Tuhan, bangsa yang dikasihi Tuhan. Nah, yang ketiga di sini yang kita perhatikan, mengapa orang Majus ataupun orang dari daerah timur ataupun daripada Irak yang mengetahuinya, dan mengapa mereka yang buat respon? Nah, sebenarnya kalau kita perhatikan di dalam perjalanan kehidupan orang-orang Israel ini, yang kita perhatikan ini semuanya tergantung kepada kepekaan kita, respon kita dari orang pilihan Tuhan. Yang kita perhatikan, sebenarnya bangsa Israel tahu, mereka tahu tentang cerita ini, mereka tahu tentang nubuat ini seperti mana yang saya katakan kemarin, di mana Mika dan Yesaya telah menubuatkan 700 tahun sebelum Yesus lahir, sudah disampaikan nubuat ada seorang
raja yang akan lahir, ada seorang anak darah yang mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah kau memberikan nama dia Yesus, karena dia yang akan menyelamatkan umatmu daripada dosa. Nah, sebenarnya mereka tahu sebenarnya, bukan tidak tahu. Sebenarnya kita sebagai orang percaya kita tahu, tapi pura-pura tidak tahu. Mana yang bagus? Yang tahu, pura-pura tahu, dan banyak tahu. Sama juga kan pura-pura tahu. Sebenarnya saya tahu kayak itu, tapi pura-pura tidak tahu. Selalunya kalau kita lihat ini traffic light kan hijau, kuning, dan merah. Kadang-kadang kalau kita sudah laju, kita tidak dapat berhenti juga. Kalau sudah terus sebelum dia berubah kepada merah masih kuning, sebenarnya kita siap berhenti, tapi kita langgar juga kan. Nah, sebenarnya kadang-kadang ini saya pun banyak kurang sabar juga dalam hal yang sedemikian. Kalau kita mau cepat, ya terpaksa juga. Jadi orang yang penasihat saya yang dekat dengan saya, oh ini dia bilang tidak ada sabar. Saya bilang kurang sabar, sudah bagi sabar, tapi kurang sabar. Ya. Jadi selalunya dalam hal yang sedemikian, sebenarnya kita sabar, tapi selalunya dalam hal-hal yang kecil begitu kita kurang sabar sudah. Oh, dia bilang kurang sudah sabar saya. Ya seperti seorang yang belajar bagaimana dia menjadi orang yang sabar. Dia bertemu dengan orang yang konseling dengan dia, bagaimana saya mau jadi orang yang sabar, bagaimana saya memiliki kesabaran. Oh, lalu orang dikatakan, oh senang sejak itu, dia bilang, saya bagi kau tunjuk, dia bilang, saya bagi kau jalan, bilang, kau tulis sabar, kau lekat di baju depan kau dan di belakang, nah kau jalanlah, dia bilang. Ya, dia buat satu masa dia praktik di jalan sana sini. Tidak juga orang nampak kan. Lalu lama-kelamaan, lalu ada orang yang nampak, dia seperti orang yang sinting. Dia jalan begini, di belakang ada tulis sabar, di depan ada tulis sabar. Kalau pastor buat begitu, apa kamu bilang, kenapa sudah si pastor itu di jalan pergi sana sabar? Dia bilang, kenapa kau itu? Dia bilang, diam juga dia. Kenapa kau sakit kan? Kau ada gangguan mental? Ya juga lama-lama banyak sudah cakap-cakap, orang ini balik sinting ini loh, lama kelamaan. Lalu dia teriak, dia bilang sabar, dia bilang, dia marah sudah, orang ulok-ulok dia, nanti hilang kesabaran dia. Nah, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita perhatikan tentang bangsa Israel sebenarnya, mereka tahu hal itu, tapi mereka tidak buat respon yang positif, mereka tidak buat tindakan, mereka acuh tak acuh, mereka anggap itu satu hal yang biasa-biasa saja itu. Nah, apa yang dapat kita perhatikan, sedangkan orang-orang Majus pada waktu mereka melihat bintang besar sebagai tanda ada seorang raja yang besar, mereka segera meresponi hal tersebut. Nah, daripada pelajaran daripada firman Tuhan ini, berikut ini mari kita belajar apakah respon positif orang Majus tentang kelahiran Yesus. Di dalam pembacaan kita, di mana kita perhatikan tadi daripada ayat yang pertama, sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Dan kalau kita lihat dalam urutan pembacaan yang lain, daripada ayat-ayat itu kita dapat perhatikan apa yang peristiwa yang berlaku. Nah, hal yang pertama, poin yang pertama yang kita perhatikan tentang respon positif orang Majus tentang kelahiran Yesus, di mana orang-orang Majus mencari Tuhan dengan gigih atau bersungguh-sungguh. Dengan gigih atau bersungguh-sungguh. Nah, satu hal yang dapat kita perhatikan di dalam Injil Matius daripada pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang kedua, di mana menceritakan tentang orang Majus dari timur. Nah, kalau kita belajar tentang orang-orang Majus ini, kita perhatikan ada hal-hal yang berlaku dan mereka menempuh satu perjalanan yang jauh, satu perjalanan memakan masa berbulan, bahkan bertahun. Karena mereka daripada Irak, pertanyaan pergi ke Yerusalem satu perjalanan yang jauh, bukan jalan, bukan pakai naik kendaraan, tetapi kendaraan mereka pada masa itu adalah unta. Kita
kita lihat itu unta, itu perjalanan yang kalau kita lihat gambar yang digambarkan oleh orang-orang tertentu tentang orang Majus. Ada 3 orang Majus dan tidak diberitahu siapa nama mereka, tetapi menurut penulis Alkitab mereka melihat berdasarkan pembacaan ini, mereka buat satu tafsiran berdasarkan berdasarkan mereka punya persembahan itu, berdasarkan mereka punya pemberian itu. Nanti kita akan sampai hal yang sedemikian. Nah, bagaimanapun yang kita perhatikan di sini, tujuan mereka di mana mereka bertanya-tanya di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Baru dilahirkan itu. Nah, kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Datang untuk menyembah, melihat dan menyembah. Itu sebabnya waktu kita datang di dalam gereja, kita bukan datang seperti begitu saja, tapi bukan kita datang dan kita menyembah Tuhan. Ada masa kita mengangkat tangan, ada masa kita memuji Tuhan, ada masa kita menari-nari memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini yang merupakan satu peranan yang terbesar di dalam kehidupan orang-orang Majus. Mereka memberi waktu, memberi masa meresponi tentang kelahiran Yesus dengan sungguh-sungguh, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, kalau kita perhatikan bagaimana dengan kita, seberapa besar kerinduan kita datang mencari Yesus dan menyembah Dia, mencari Yesus dan menyembah Dia. Seberapa besar kerinduan kita. Nah, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita berada di Pulau Labuan. Tidak juga terlalu luas ini Labuan, saya ingat, tetapi kalau mencari kamu punya tempat tinggal kamu memang susah juga. Kayak seperti itu lubang tikus, jajaran lubang tikus. Tikus keluar waktu malam, tapi kita keluar waktu siang. Maksudnya waktu siang pergi kerja dan malam petang-petang balik di punya tempat tinggal. Itu tikus kan, dia jalan waktu keluar waktu malam, dia mencuri, mencari makanan. Nah, tapi kita sebagai anak-anak Tuhan yang berada di Pulau Labuan, Tuhan telah membawa kamu ke Pulau Labuan. Kami sendiri juga bukan tidak suka dengan Labuan sebenarnya. Memang bagus Labuan, tapi masalah dia kalau kita mau keluar, kata Nabusar itu perlu kesabaran juga kan. Perlu kesabaran juga, banyak hal yang kita lalui. Jadi bagaimanapun, seperti mana yang kita perhatikan tentang orang-orang Majus di sini, mereka punya dengan sabar mereka menempuhi perjalanan yang agak jauh, berbulan-bulan. Nah, kalau kita perhatikan tentang cerita sebenarnya tentang orang-orang Majus dalam teks daripada Lukas dan Matius, kalau kita lihat tentang sekitar perjalanan orang-orang Majus ke Yerusalem itu makan masa yang agak jauh. Nah, kalau kita lihat tentang peristiwa tentang kelahiran Yesus, sebenarnya Yesus bersama dengan Maria bukan lagi berada di kandang binatang, tapi mereka berada di rumah tumpangan. Ada satu rumah, mereka tidak lagi tinggal di kandang binatang, tapi mereka berada di satu rumah. Nah, di mana kalau kita perhatikan waktu Raja Herodes tahu bahwa dia katakan dia diperdayakan oleh orang-orang Majus, maka dia mengeluarkan satu perintah supaya membunuh anak-anak lelaki yang berumur di bawah 2 tahun ke bawah. Anak-anak lelaki yang berumur di bawah 2 tahun ke bawah. 2 tahun ke bawah. Kemarin saya sudah sentuh juga tentang ini. Nah, rupanya waktu itu Yesus bukan lagi tergolong dalam seperti bayi yang berada di kandang binatang, tetapi mereka sudah berada di rumah. Nah, kira-kira umur Yesus pada waktu itu dalam lingkungan 2 tahun lebih. Nah, sehingga itu sebabnya Raja Herodes memerintah supaya membunuh anak-anak lelaki yang berumur 2 tahun ke bawah. Hanya laki-laki saja, perempuan itu kasih biar. Oh, kasihan juga ini laki-laki kan,
Kenapa dia katakan begitu? Karena menurut anggapan daripada Raja Herodes, raja yang baru lahir ini dia akan mengganggu tampuk kepimpinan dia, yang akan mengambil alih kedudukan dia sebagai seorang raja. Kan dia sudah sudah tercapar. Oh, kalau begini dia bilang lebih bagus saya bunuh anak laki-laki yang berumur 2 tahun ke bawah, dengan tujuan supaya Yesus pada masa itu boleh terbunuh ataupun terbunuh dalam campaign yang dia mengisytiharkan supaya membunuh anak laki-laki yang berumur di bawah 2 tahun ke bawah. Nah, tetapi apa yang dapat kita perhatikan di dalam perjalanan daripada pelajaran firman Tuhan yang kita belajar bersama-sama pada siang hari ini, kita perhatikan hal yang kedua yang kita lihat, orang-orang Majus bersuka cita karena kelahiran sang raja. Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-10, ketika mereka melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka. Ini dalam perjalanan mereka meresponi kata-kata Raja Herodes. Dan mereka ini adalah seorang rakyat jelata yang patuh kepada kepimpinan, menghormati raja. Itu sebabnya mereka pergi ke Yerusalem berjumpa dengan Raja Herodes yang menjadi perdana menteri, kita katakan menjadi perdana menteri, menjadi raja pada masa itu, bertanya. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan kita, dalam perjalanan mereka lihat bahwa bintang yang memimpin mereka itu berjalan di depan mereka. Nah, itu sebabnya ketika mereka melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka. Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-9, setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Seolah-olah bukan binatang, seolah-olah bintang itu berjalan. Dia berjalan. Saya kira dia tidak berjalan gitu, tapi menunjuk arah, ya, menunjuk arah, sehingga bintang itu berhenti tepat di mana anak itu berada. Seperti mungkin seperti kita pada hari ini kita pakai Google Map, ya, dan apalagi yang kemudahan-kemudahan yang senang, yang menyenangkan kita. Kadang-kadang dia tidak tepat juga kan, tapi boleh juga menolong kita. Kadang-kadang kalau kita langgar dia punya arahan itu, bisinglah dia dengan kita. Tapi yang kita perhatikan di sini, mereka tidak ada Google Map di sini, tetapi yang menjadi petunjuk mereka itu adalah bintang. Karena mereka berdasarkan pengetahuan hikmat yang Tuhan sudah beri kepada mereka. Nah, sehingga dikatakan ketika mereka melihat bintang itu, maka sangat bersukacitalah mereka. Ketika mereka melihat bintang itu, maka sangat bersukacitalah mereka. Oh, betul lah itu, betul lah yang dikatakan, yang kita lihat itu, betul lah Tuhan menggunakan hikmat dan kebijaksanaan mereka untuk mencari Tuhan. Bukan mencari kesalahan, bukan mencari, mengkritik kelemahan orang lain, tapi mencari dan mengoreksi kelemahan diri sendiri di depan Tuhan. Ini yang sangat penting untuk kita mencari Tuhan. Seperti mana orang Majus katakan dalam perjalanan kita pada yang kedua ini, orang-orang Majus bersukacita karena kelahiran sang raja. Nah, saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hal yang ketiga yang kita perhatikan pada bagian ini, orang Majus memberikan persembahan kepada sang raja. Nah, kalau kita lihat, ketika mereka melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka. Hal yang kedua, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Kemudian yang kita perhatikan di sini, mereka pun membuka tempat harta bandanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Ini yang kita perhatikan di sini. Bila mereka tiba di rumah itu, bersama mereka melihat Maria bersama dengan anak itu, dengan Yesus. Satu hal yang mereka lakukan, mereka masuk ke dalam rumah itu dan mereka sujud menyembah.
Mereka tidak langsung buka mereka punya bag, mereka punya dompet, tapi mereka sujud menyembah dalam arti kata mereka memberi sesuatu persembahan kepada Tuhan itu dengan hati yang sungguh-sungguh karena mereka memberi itu untuk Tuhan. Sama halnya dalam kita memberi persembahan melalui persembahan persepuluhan kita, kenapa kita memberi 10% kepada Tuhan? Kalau kita perhatikan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebenarnya ramai orang yang katakan, oh tidak patut memberi persepuluhan itu, kan bukan Tuhan yang turut bekerja, bukan Tuhan yang bekerja, saya yang bekerja. Tetapi sebenarnya kita memberi persepuluhan kepada Tuhan adalah di mana kekuatan, kesehatan, pekerjaan yang ada dengan kita percaya, kita akui bahwa Tuhan yang memberikan itu. Segala sesuatu adalah dari Dia dan untuk Dia. Dan sehingga yang kita perhatikan tentang orang Majus di sini, mereka mempersembahkan harta benda mereka. Setelah mereka sujud menyembah Yesus, lalu mereka membuka tempat benda mereka, lalu mereka mempersembahkan persembahan mereka, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Nah, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita perhatikan mereka berjalan tempat yang jauh. Nah, satu pertanyaan yang kita perhatikan di sini, mengapa mereka datang membawa persembahan? Mengapa? Nah, kalau kita lihat sekali lagi kembali kepada dalam kita datang beribadah. Nah, kadang-kadang kalau kita betul-betul dalam kekurangan, saya pernah juga menghadapi hal yang sedemikian dalam kekurangan. Maksudnya kekurangan hanya itu saja ada, tiada lagi. Nah, suatu masa saya menghadiri kebaktian. Ini waktu masih bujang lagi, waktu itu masih sekolah Alkitab lagi. Jadi saya punya duit hanya ada pada masa itu RM 10 ringgit cukup untuk tambang, ya. Untuk tambang, dan bolehlah kalau makan mie pada masa itu kan sekitar tahun 80-an begitu, 10 ringgit sama halnya seperti kita punya duit nilai yang 50 ringgit. Nah, waktu menghadiri ibadah sebenarnya saya tidak mau memberi persembahan karena kalau saya bagi persembahan saya tidak, sudah nanti pulang dengan kaki lah. Tapi saya tidak tahu kenapa saya punya hati tiba-tiba saya masukkan tang, saya tidak ingat lagi yang itu saja duit yang ada dengan saya. Ya, saya ambil duit itu apabila kantong pelik itu sampai, dan saya masukkan duit itu di dalam kantong itu. Dan sesudah itu baru saya ingat, oh ya, macam mana sudah ini? Duit yang 10 ini sudah saya lepas. Itu pertanyaan sepanjang sebelum mendengar khotbah sepanjang itu, bagaimana saya balik nanti? Bagaimana saya balik nanti? Makanya jalan kaki, dan jalan kaki pun mau dekat 1 jam juga baru sampai di kampus tempat tinggal. Menghadiri satu kebaktian. Lalu saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, dalam keadaan yang sedemikian, lalu saya katakan dalam hati saya, biarlah Tuhan saja yang tahu. Kalau sudah sekarang gitu kita katakan, Tuhan saja tahu. Kalau kita kasih tahu orang lain pun malu juga kan. Kalau kita minta duit dengan orang lain pun malu juga. Jadi dalam keadaan yang demikian, habis kebaktian, berdoa, habis kebaktian dan keluar daripada gereja, tiba-tiba ada seorang kawan, waktu itu kita belum pasta lagi lah, dia panggil nama, bilang, oh ada kebaktian juga? Ya ada, saya bilang. Oh marilah kita balik, dia bilang. Saya ntar kau pulang, dia bilang. Oh, kan tadi saya pikir saya punya duit yang 10 ini saya kasih lepas saja begitu. Tapi Tuhan tolong, marilah saya ntar kau pulang. Sebelum pulang di rumah dia belanja lagi makan. Waduh, dalam hati saya, Tuhan itu baik, Tuhan itu maha pengasih, Tuhan maha tahu. Nah, saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, satu hal yang kita perhatikan tentang mengapa orang-orang Majus persembahkan persembahan, bawa persembahan dan serahkan kepada raja. Karena pada zaman itu kalau kita perhatikan di mana mereka membawa persembahan, setiap kita berjumpa dengan raja atau berjumpa dengan seseorang, mereka harus membawa persembahan, mereka harus memberi persembahan atau mempersembahkan persembahan, lebih-lebih kita berjumpa kepada raja. Jadi mereka tidak pergi dengan keadaan yang
tangan yang kosong. Kenapa berjumpa raja kalau tidak ada satu yang persembahkan, mungkin paling-paling pun kita katakan, "Daulah Tuanku." Nah, kita ingat itu peristiwa tentang lautan agung ke Borneo itu, ada katakan Abang Agung, macam-macam kan. Mereka punya itu respect. Sebenarnya respect orang-orang Sabah yang lucu begitu. Ya, Abang Agung, Angkal Agung. Kan kita punya orang-orang Borneo ini ada bernama Agung. Ada yang bernama Agung ke sini? Ada? Oh, berbahagialah kalau bernama Agung. Agung dan Sultan. Ya. Itu orang-orang Lundaya, orang-orang Lun Bawang suka dengan Agung, Sultan, Pangeran. Oh. Bagaimana orang-orang Kenya, Pak Gilbert? Ada juga nama? Tidak. Kalau orang dusun ada nggak? Saya pun tidak pernah dengar yang Agung, Sultan, Pangeran. Ya, kecuali Lundaya, Lun Bawang, Murut saja yang ada Agung, Sultan, Pangeran. Ya, keturunan raja ya. Tapi semua kita keturunan raja. Semua kita keturunan raja. Aku anak raja, kamu anak raja. Semua kita anak raja. Ya, jadi kalau kita perhatikan kenapa orang-orang Majus datang membawa persembahan itu, tidak logik juga kan. Tapi bagaimanapun satu hal yang seperti yang saya katakan tadi, mereka datang membawa persembahan mereka menghadap raja, bertemu raja yang baru dilahirkan, mesti membawa persembahan. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, antara perkara yang kita perhatikan daripada pelajaran yang kita lihat di sini, ya, teruskan. Oke. Mari kita perhatikan persembahan orang-orang Majus. Oke, yang pertama, persembahan mereka itu adalah berbentuk emas, yang berarti pemberian untuk seorang raja, atau kita katakan Yesus adalah seorang raja. Yesus adalah seorang raja. Kemudian yang kedua, kemenyan adalah pemberian untuk seorang imam. Yesus disebut dalam Alkitab, Yesus disebut sebagai imam besar. Dan yang ketiga, tentang mur yang kita perhatikan, pemberian untuk seorang yang akan mati. Ini yang bahaya ini. Kalau persembahan yang pertama emas, pemberian untuk seorang raja, kita kan harga emas itu mahal kan. Nah, kalau yang kedua ini kemenyan yang kita perhatikan yang berbau harum juga. Kemudian yang ketiga di sini pemberian untuk seorang yang akan mati, di mana kita perhatikan hadiah kepada orang yang akan mati. Katakan mur itu dipakai untuk membelsam ataupun merempahi. Ini budaya orang-orang pada masa itu, merempahi bukan rempah yang lalu diguring ya. Tapi yang kita perhatikan ini merempahi tubuh orang yang sudah mati, yang mengingatkan kita tentang kematian Yesus yang menjadi korban dosa manusia untuk membebaskan kita dari dosa. Jadi ini yang kita perhatikan tentang persembahan daripada orang-orang Majus, yang mengingatkan kita bahwa hal ini melambangkan hati seorang pemimpin. Kalau kita perhatikan daripada kemenyan itu mengingatkan kita dari seorang imam. Hal ini melambangkan hati seorang pemimpin gereja ataupun seorang pemimpin ibadah, dan menjadi pelayan Tuhan harus memiliki kesaksian hidup yang benar agar menjadi saluran berkat bagi Tuhan dan bagi seluruh jemaat. Menjadi berkat. Oke, menjadi berkat, memberkati orang lain, orang diberkati melalui kesaksian hidup kita. Bukan hanya dalam kesaksian, bukan di dalam hal berkhotbah kita menjadi kesaksian yang baik, bukan di dalam kita bermain musik saja kita menjadi kesaksian yang baik, tetapi dalam banyak segi. Dari segi kata-kata kita, dari segi pergaulan kita, dari segi hal-hal yang kita sampaikan, kata-kata kita yang memberkati orang lain. Nah, ini yang kita perhatikan. Kemudian yang ketiga tadi itu yang dikatakan tentang mur, itu pemberian untuk seorang yang akan mati. Ya. Nah, kalau kita melawat orang sakit, selalunya ada orang-orang sakit, ada di rumah ataupun di hospital, selalu yang kita bawa apa?
Ada yang pernah melawat orang sakit di hospital? Buat tangan apa? Buah-buahan. Ya. Kalau kita pikirkan secara logik, dia kan sakit. Kita bagi buah ipal, kita bagi buah limau, buah orange, 5 orange. Ya, kan di hospital itu sebenarnya mereka punya makanan itu sudah disukat, apalagi kalau dia diabetes, kencing manis. Ya, tapi memang itulah kita punya budaya kan. Memang itulah kita punya budaya. Nah, akan kita bawa ini kain kapan, kain putih. Kalau kita buat begitu, lain sudah itu. Silap-silap pokoknya sakit itu. Kalau kami orang Murut, mungkin dusun pun begitu juga, mungkin budaya yang lain juga itu tetap karena sakit, karena hukum, karena denda. Mungkin 1 ekor kerbau kan, 1 ekor babi kan. Tapi yang kita perhatikan, arti daripada pemberian ini mengingatkan kita persembahan ini melambangkan bahwa Yesus datang ke dunia di mana dia hidup untuk manusia dan mati untuk manusia agar manusia dibebaskan dari dosa. Ini sebagai satu persiapan tentang penguburan Yesus. Darahku yang disedang Yesus. Ini yang kita perhatikan daripada orang Majus. Nah, dalam perayaan Natal ini kita diperingatkan tentang tujuan Yesus lahir adalah untuk membebaskan umat manusia dari dosa. Itu tujuan Yesus. Di mana Natal itu adalah anugerah terbesar daripada Allah. Keselamatan itu kita terima bukan karena amal ibadah, bukan karena perbuatan baik kita, tetapi kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah. Ataupun kita katakan tentang anugerah Allah. Anugerah Allah yang diberi kepada kita secara cuma-cuma. Nah, mari kita merefleksikan diri kita dalam kita membuat respon kita diperhadapkan dengan beberapa hal. Kita diperhadapkan dengan beberapa hal. Dalam menjalani iman kita sebagai orang Kristen, kita diperhadapkan dengan beberapa pilihan. Nah, apakah pilihan-pilihan itu? Kita perhatikan di sini. Apakah pilihan-pilihan itu? Nah, mari kita baca yang ada di sini. Apakah saya menjadi saksi kelahiran Yesus? Ada 7 perkara yang tertulis di sini. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Apakah saya menjadi saksi kelahiran Yesus? Apakah saya menjadi pengikut Yesus yang setia? Apakah saya menjadi penginjil Yesus? Apakah saya menjadi pembunuh Yesus? Apakah saya menjadi penghujat Yesus? Apakah saya menjadi pemikul salib Yesus? Apakah saya menjadi penyangkal Yesus? Semua ini diperhadapkan kepada kita. Yang mengingatkan kita yang pertama, apakah saya menjadi saksi kelahiran Yesus? Bukan menjadi saksi saja melihat betulkah Yesus itu lahir. Tetapi menjadi saksi, kita memberitakan, kita teguhkan bahwa Yesus benar-benar lahir ke dunia ini. Karena satu kali waktu baru-baru ini, saya ingat 2 minggu yang lalu saya masuk pelayanan penjara dan saya ceramah. Selepas ceramah sudah saya tutup dengan doa. Dan waktu sebelum balik, lalu datang 3 orang bantuan, ya, kita punya orang juga, orang-orang Kristen juga, tapi mereka dalam penjara. Mereka katakan, "Pastor, ada pertanyaan yang saya mau tanya kepada kamu." Saya bilang, "Apa pertanyaan tersebut?" "Ini satu kawan mah," dia bilang, yang kawan Cina ini di bawah. "Ini kawan mah," dia bilang, dia tanya, "Betulkah Tuhan itu ada?" Dia bilang. Saya bilang, "Kenapa Tuhan tidak ada? Siapa yang menciptakan langit dan bumi?" Dia bilang. Pertama ini sudah tahu. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Tuhan lah. Jadi siapa yang menciptakan manusia? Tuhan. Nafas hidup yang ada dengan kau, siapa yang bagi? Tuhan. Jadi kalau kira-kira kau pikir sekarang, kalau Tuhan tidak ada, kau hidup hari ini, saya bilang. Simpel saja siapa itu, karena tidak ada masa untuk lebih lama di dalam. Ya betul juga, dia bilang. Oh, saya begitu, saya percayalah bahwa Tuhan ada, dia bilang. Saya yakin Tuhan ada. Ya memang Tuhan ada, saya bilang. Walaupun kita tidak nampak secara pribadi, kita lihat face by face. Saya bilang, tapi Tuhan ada, saya bilang.
Bukan Tuhan ada, bukan juga Tuhan ada, tapi Tuhan tetap hidup. Nah, yang lain ada pertanyaan yang lain juga. Tapi saya sentuh tentang apakah Tuhan itu ada. Jadi berarti sebagai orang-orang percaya, apakah Tuhan Yesus sudah lahir? Apakah Yesus lahir di bumi ini? Memang ada hal-hal, ada orang-orang tertentu, kepercayaan yang tentu mereka menyangkal bahwa Yesus itu tidak lahir, dan sehingga mereka tidak merayakan perayaan Krismas. Tapi mereka suka dengan lagu-lagu Krismas, mereka suka dengan Oh Holy Night, mereka suka itu. Itu hanya sebagai satu, mereka hanya enjoy saja, karena kan itu masa orang bergembira, masa orang enjoy, kita pun turut enjoy. Tapi enjoy itu bukan tidak di dalam hati, di luar saja. Nah, ini yang selalu berlaku di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya pada Tuhan. Nah, seperti hal yang kita belajar bersama-sama pada hari ini, seperti mana yang kita lihat pada firman Tuhan, ada 3 respon positif orang-orang Majus tentang kelahiran Yesus. Yang pertama tadi, di mana orang-orang Majus mencari Tuhan dengan gigih ataupun dengan bersungguh-sungguh, ya, dengan bersungguh-sungguh. Kemudian yang kedua, orang-orang Majus bersukacita karena kelahiran Sang Raja. Ketika mereka menemukan, ketika tahu ada bukti yang benar-benar bahwa Yesus itu sudah lahir. Kemudian yang ketiga, di mana orang Majus memberikan persembahan kepada Sang Raja. Mas, kemenyan dan mur itu menggambarkan satu pemberian persembahan ekspresi daripada iman kita. Tapi yang lebih penting, yang lebih bermakna, yang lebih besar dalam Roma 12 ayat 1 dan ayat yang kedua. Mari kita lihat dalam Roma pasal 12. Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Saya baca di sini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Yang Tuhan tuntut kita ada 2 hal. Yang pertama, kita persembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Dan yang kedua, yaitu kita minta supaya berubah oleh pembaharuan budi. Seperti yang saya katakan, orang-orang dunia kalau musim Christmas mereka enjoy, Holy Night. Kalau musim perayaan perayaan Gawai, itu memang kita rayakan Gawai juga setiap kita punya suku bangsa. Kalau musim musim hari raya, ya. Tetapi itu hanya sekadar perayaan saja. Tetapi kita sebagai orang-orang yang percaya pada Tuhan, berubahlah oleh pembaharuan budi, berubah daripada hati kita, berubah daripada sikap kita, daripada kehidupan, daripada perbuatan kita yang tidak benar, yang tidak memuliakan Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kan kita tahu bahwa dunia itu lain daripada yang lain. Nah, kita sebagai orang Kristen, kita pergi di tempat yang terang, kita tetap terang. Di tempat yang gelap pun kita tetap terang juga. Kita tidak seperti tempat yang terang, kita terang, tempat yang gelap, kita gelap. Itu tidak betul, itu. Walaupun kita berada di mana-mana tempat keadaan, tempat yang gelap, tempat yang terang, tempat yang macam-macam, kita tetap menjadi terang, kita tetap menjadi cahaya. Orang lain melihat kita, oh inilah betul-betul mereka ini adalah orang Kristen, mereka ini adalah anak-anak Tuhan, yang dimana kehidupan mereka sudah diubah, perbuatan mereka sudah diubah. Dan selalu saya katakan hal yang sedemikian dalam kehidupan sebagai orang-orang percaya, di mana kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup.
Nah, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kita meresponi tentang firman Tuhan yang kita belajar bersama-sama pada hari ini, mari kita mengambil sikap orang-orang Majus. Respon positif terhadap orang-orang Majus terhadap kelahiran Sang Raja Damai, yaitu Yesus Kristus. Firman Tuhan yang kita belajar bersama-sama pada hari ini sampai di sini, dan boleh saya jemput mereka yang ambil bagian pujian penyembahan dan pemilik. Oke, silakan. Recap tadi mana sudah? Ya. Kita naik lagu tuh. Frankie Siobing punya lagu apa tadi itu? Kasihmu tiada duanya. Ya. Kasihmu tiada duanya. Ya, kalau kita ingat nih lagu-lagu pujian, ingat tentang kasih Tuhan, artinya kasih kita dengan Tuhan tiada duanya. Hanya kasih kita kepada Tuhan. Ya, mari kita berdiri semua. Sidang yang berdua. Haleluya, Bapak di sini. Belum ada kasih di dunia sanggup menerima dirimu, apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Haleluya, Bapak di sini. Seberapa lagi kasih seperti ini sanggup mengubahkan hidupku menjadi selain kasih-Mu, Yesus. Haleluya, Bapak di Bukan bumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Haleluya, Bapak di surga. Oh, haleluya, Tuhan. Kami memuliakan kami, Tuhan. Kami meninggikan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Oh, haleluya, Bapak di surga. Terima kasih Tuhan. Karena karya semua Tuhan lakukan. Kami di bumi ini, lahir di dunia ini, mengambil rupa sebagai seorang hamba. Nyalakan hidup kemudahan dunia ini bahkan untuk kami ya Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Oh, haleluya, terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak.
Terima kasih Bapa, firman-Mu yang telah berkumandang di depan mimbar-Mu pada hari ini. Terpuji nama-Mu Bapa. Setiap firman itu akan mengambil tempat dalam hati kami, memberi kami mengerti tentang keberadaan Tuhan Yesus di dunia ini 2000 tahun yang lalu. Janganlah kiranya firman itu berlalu begitu saja, tetapi biarlah Roh Kudus akan membangkitkan iman kami lewat firman-Mu. Hamba-Mu yang telah menyampaikannya kepada kami, Tuhan berkati dia. Kiranya berkat kesehatan juga akan Tuhan berikan, sehingga lewat daripada pelayanan yang dia karyakan di tempat ini akan berbuah, menghasilkan satu pelayanan yang akan menghidupkan iman jemaat di tempat ini juga. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, setiap pelayanan yang ada di depan ini semuanya itu memuliakan dan meninggikan nama Yesus, Tuhan yang sudah menjadi juru selamat kami yang hidup. Haleluya Bapa. Segala puji, hormat dan syukur hanya bagi-Mu. Di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.